Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, semoga kita semua yang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dibukakan pintu rezekinya oleh Allah dan disehatkan jiwa raganya dan terhindar dari pandemi virus corona COVID-19 yang sedang ada pada saat ini. Pada bahasan malam kali ini, Bang Iwan mau membahas tentang rukun iman. Rukun iman ini adalah salah satu hal yang penting bagi kita umat Islam, dan mungkin bagi di pelajaran SD, sekolah dasar itu wajib dihafal oleh anak-anak penerus kita. Mari kita baca langsung dari 1 sampai 6. Ada rukun iman ada 6, dan semuanya harus kita praktekkan pada kehidupan kita sehari-hari dan menjadi cerminan bagi diri kita tentang rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah itu iman kepada Allah. Ini yang paling penting, karena kalau kita tidak beriman kepada Allah, untuk apa kita sholat setiap hari kan? Karena iman kepada Allah itu paling penting. Maha pencipta, maha pengasih lagi maha penyayang, maha pengasih lagi maha penyayang, maha penguasa hari pembalasan, maha penguasa hari akhir. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Kita harus beriman kepada malaikat, karena setiap hari kita terus dikawal malaikat kanan kiri yang mencatat kebaikan kita, yang mencatat keburukan kita. Jadi makanya kita jangan berbuat yang jahat, karena setiap saat, entah kita tidur, entah kita sedang sendiri, jangan kira Anda sendiri. Allah dan malaikat akan melihat perbuatan Anda setiap hari, setiap detik, menit, dan helaan napas Anda. Jadi jangan pernah berpikiran Anda sedang sendiri dan tidak ada yang memantau Anda setiap hari. Selalu ada malaikat di kanan kiri, dan Allah yang selalu melihat kita saat kita melakukan perbuatan yang buruk. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kenapa pentingnya? Karena sebelum Nabi Muhammad itu ada nabi-nabi. Kita harus mengakui itu kitab dari Allah. Ada Taurat, ya, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran dari Muhammad SAW, Rasul kita. Nanti mungkin akan dibahas di video selanjutnya tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala oleh Bang Iwan ataupun rekan Bang Iwan, Muhammad Bang Dafa. Ya, nanti kita akan bahas di video berikutnya apa-apa kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Jangan Al-Quran saja, ya. Karena Injilnya tidak diakui, Al-Quran saja yang diakui. Memang Al-Quran yang paling sempurna dari seluruh kitab-kitab Allah, karena ibarat itu kalau aplikasi sekarang itu sudah disempurnakan dari seluruh kitab-kitab yang sudah ada, penutup. Begitupun Rasul kita Muhammad SAW itu adalah Nabi penutup. Allah menugaskan beliau untuk menutup seluruh tugas-tugas Nabi yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah iman kepada nabi dan rasul. Jadi jangan beranggapan kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli, hanya kepada Nabi Muhammad saja, Nabi Adamnya enggak, Nabi Isanya enggak. Enggak boleh, harus semuanya. Iman kepada seluruh nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita bisa beranggapan seluruh tugas Nabi itu adalah diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang menutup seluruh dunia. Tugas-tugas Nabi ini kan ada Nabi, sebagian Nabi yang bertugas di Mekah saja, ada yang di Madinah saja misalkan. Nanti akan dibahas ya di video berikutnya tentang Nabi ini di mana diturunkannya, wahyunya di mana, seperti itu nanti akan dibahas di video berikutnya. Tapi yang jelas Rasulullah SAW adalah Nabi penutup. Tugasnya paling berat. Al-Quran pun diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya kita harus beriman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad dan Nabi Muhammadnya pula. Jangan Nabi Isanya tidak diiman oleh kita, hanya Nabi Muhammad saja atau Nabi Adam saja, tidak boleh, harus semuanya. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kenapa paling penting ini? Kita hidup selalu punya tujuan. Kita hidup selalu punya tujuan dan rencana ke depan. Tapi kita harus percaya iman kepada hari akhir itu akan ada.
Hanya kita tidak tahu waktunya, karena Nabi Muhammad Rasul kita pun tidak tahu kapan tepatnya hari kiamat itu akan terjadi. Hanya ada beberapa pandangan dari para kiai dan ulama itu kiamat akan jatuh pada hari Jumat. Tapi tidak tahu Jumat itu Jumat kapan, bisa Jumat 2000 sekarang, bisa Jumat besok kan, bisa Jumat tahun 2060, bisa tahun 3000, kita nggak ada yang tahu Jumatnya kapan, entahlah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, atau kalau kita bisa bulatkan dalam bahasa Indonesia adalah takdir. Kadang kita suka berencana yang terbaik, mungkin dalam sekolah, dalam karir, dalam segala hal dengan keduniaan. Tapi kadang Allah selalu memberikan takdirnya. Contoh, kita sudah menyusun sedemikian rupa bisnis kita, dagangan kita ke depan, sekolah kita, S1, S2, S3, jangan kebanyakan terkembung, jangan. Pokoknya semua itu sudah dirancang oleh kita yang terbaik. Tapi di tengah jalan nyangkut, di tengah jalan tidak selesai, di tengah jalan ada hambatan di sana. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah dibuat itu sistem kita secara terstruktur dan sistematis, tapi kalau Allah tidak mengizinkan dan menakdirkan itu tidak akan terjadi, kun fayakun kata Allah tidak terjadi, maka tidak terjadi. Kun fayakun kata Allah, maka terjadilah walaupun itu tidak direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita. Begitu. Jadi makanya dari poin-poin ini kita harus beriman. Imannya semuanya. Jangan iman kepada Allah aja, malaikatnya enggak. Misalkan iman kepada malaikatnya aja, kitab-kitab Allahnya enggak bisa. Kita ngapain mengambil banyak-banyak, 6 aja deh, pakai 3 paket hemat, nggak bisa. Ini bukan nasi padang, ini rukun iman. Ya, Anda tidak bisa ngambil satu aja pakai 3, katanya nggak bisa. 15.000 paket hemat, nggak bisa. Ini rukun iman, bukan nasi padang atau warteg, nggak bisa. Makanya ayo kita baca bersama-sama. Satu lagi sebutkan. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Dia baca, jangan diem, baca bareng-bareng. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Jangan bengong aja, baca bareng. Ayo sini. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau kiamat. Satu lagi, baca. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, takdir. Kenapa kita harus disebutkan satu persatu? Agar itu masuk ke dalam hati kita, agar itu masuk ke dalam pikiran kita, menjadi mindset kita, dan menjadi implementasi kita pada setiap hari-hari kita yang dijalani. Dengan begitu, nilai keislaman kita akan bertambah baik dalam diri kita. Mungkin sekian yang bisa disampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat pada pembahasan malam kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, jangan lupa subscribe dan like. Kalau perlu komen di bawah ya. Kenapa penting komen di bawah ini? Untuk apalagi konten ke depan yang harus kita buat. Contoh kemarin kita buat prank. Ini kita by the way dulu sebentar ya. Kemarin kita buat video prank Kak Haji Sanwani Abdurrahman. Itu ternyata viewsnya lumayan, sekitar 100-an. Mungkin kalau kawan-kawan di Kultum Remaja bisa komen-komen di bawah ya. Komen aja di bawah, nggak usah ragu-ragu. Nanti kita akan buatin videonya. Mau seperti apa dan bagaimana arah YouTube Masjid Nurul Fitri Jatiwarna pada ke depan ini. Atau mungkin kita buat video pendek tentang tipe-tipe orang wudhu, tipe-tipe orang sholat, atau tipe-tipe orang-orang yang datang ke masjid, tipenya ada yang buru-buru atau seperti apa. Pokoknya komen aja di bawah, di saran. Pokoknya tim YouTube Masjid Nurul Fitri Jatiwarna selalu open minded, selalu open. Apa pandangan dari Anda sebagai penonton, itulah yang terpenting. Subscriber dan like itu sebenarnya hanya nilai plus saja dari videonya tersebut, begitu. Oke, jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Jangan lupa juga like di video bawahnya Bang Yon, videonya Bang Dapa. Oke, di like juga dan di simak videonya sampai akhir. Ayo kita jadi smart people, jangan di skip videonya. Oke? Ya, mungkin begitu aja dari Bang Yon. Demikian, Bang Yon udah lapar mau makan nasi padang paket hemat. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.